生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 49. Dia berhasil. Tetua yang cacat memanggil, terkejut. Brilliant Body, miliknya secara bertahap kembali normal saat lampu berwarna cerah yang memenuhi seluruh gua menghilang. Dahi sesepuh itu sudah penuh dengan keringat, jelas, mendukung susunan magis pengangkut yang sangat besar ini adalah beban besar baginya. Mendengar tentang situasinya, Yehua bergegas bersama dengan sesepuh ke tengah gua. Saat cahaya terang menjadi lebih lemah, sosok Long Hao Chen secara bertahap muncul di hadapan mereka. Kecuali fakta bahwa wajahnya agak pucat, tidak ada perubahan lain pada dirinya. Saat jiwanya kembali, Long Hao Chen merasa benar-benar kosong, di dalam maupun di luar. Hampir semua energi spiritual internalnya telah dikonsumsi, membuat rotasi dirinya yang awalnya bergerak lambat hampir mandek, bersama dengan perdupan penting dari cahaya yang dipancarkan oleh sen spiritual stove miliknya. Untungnya, sebagai seorang ksatria, dia masih memiliki energi spiritual eksternal. Meskipun dia merasa kosong di dalam, itu tetap tidak mempengaruhi gerakannya yang biasa. Tanpa sadar, visi Long Hao Chen bergeser ke arah kehadiran yang ada di depan tubuhnya. Fakta bahwa dia mengerahkan begitu banyak kekuatan mental dan fisik, sehingga tepat sebulan yang lalu dia datang ke Gunung Suci Ksatria, bukankah itu hanya demi dia? Namun, ketika Long Hao Chen melihat rekannya, dia menyimpulkan kontrak yang setara dengan menghadapinya, dia langsung tercengang, Yehua di dekatnya dan sesepuh yang cacat juga tercengang. Alasan mengapa mereka terlihat sangat lamban bukanlah karena binatang ajaib pendamping Long Hao Chen terlihat terlalu tangguh, tapi sebenarnya itu adalah kadal, tingginya sedikit lebih dari 1 meter, dengan lapisan sisik hitam tipis menutupi kulitnya. Sisik-sisik ini membentuk bentuk eksotis yang agak menyerupai trapesium. 2 busur terbentuk dari kedua sisi dan dihubungkan bersama, membentuk bentuk akhir yang sangat mirip dengan perisai menara seperti yang digunakan oleh ksatria lapis baja berat. Kepalanya tidak terlihat istimewa dibandingkan dengan kadal biasa, sepasang mata kecil berwarna merah mengedipkan mata sambil menatap Long Hao Chen, mengekspresikan keakraban yang tak terlukiskan. Itu menjulurkan lidahnya biasanya, tampaknya bisa merasakan rasa Long Hao Chen di bawah kakinya. Jika hanya itu, Long Hao Chen tidak akan terlihat begitu membosankan, fakta bahwa itu adalah langkah kedua Earthire Lizard bukanlah masalah besar baginya. Namun, di tubuh kadal ini, ada puluhan bekas luka lumpuh, darahnya mengalir di sekitar, dan tonjolan besar terlihat di lehernya, menekuk ke atas, tonjolan ini hampir setebal lehernya. Menggunakan kata jelek untuk menggambarkan bekas luka di tubuhnya hampir tampak seperti pujian. Long Hao Chen tidak menyangka sama sekali bahwa semua kesulitan yang dia alami hingga akhirnya berhasil memanggil temannya akan menghasilkan pemanggilan makhluk yang tampaknya cacat. Selain itu adalah langkah kedua yang jahat bermutasi Earthire Lizard. Sejak Long Hao Chen mulai berkultivasi, semuanya berjalan lancar sampai sekarang, ini adalah pukulan pertama yang dia terima. Kadal Earthire sepertinya menikmati bau Long Hao Chen. Itu menggosok tubuhnya, menunjukkan mata merah kecil yang intim. Semacam senyum paksa muncul di wajah Long Hao Chen. Melalui perjanjian sederajat, dia bisa merasakan betapa kuatnya kadal ini. Itu memiliki tingkat kultivasi yang sesuai dengan langkah kedua. Starlight Unicorn King, apakah Anda menipu saya? Anda mengatakan kepada saya bahwa karena tubuh Scion of Light saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi teman saya, tetapi kemudian, apa yang saya miliki di depan mata saya sekarang? Kadal Earthire langkah kedua. Yehua diam-diam berjalan ke sisi Long Hao Chen, menariknya dari tanah.
Dia dengan tidak antusias berkata, apa yang harus kamu tanggung tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi padaku. Anda tidak dapat menemukan gunung pendamping yang memuaskan di Gunung Suci, jadi Anda hanya perlu mengandalkan berburu binatang ajaib untuk menemukannya di masa depan. Jika Anda dapat mencapai langkah ksatria surgawi, bahkan membuat naga yang sangat besar untuk menyerah bukanlah hal yang mustahil. Dengan suara gemerincing logam, Yehua mengeluarkan pedang berat dari punggungnya, bersiap untuk meluncurkan pukulan kuat. Kadal Eartire tampaknya dapat merasakan hidupnya terancam, dan meskipun ditutupi seluruh bekas luka, ia bersembunyi di belakang punggung Long Hao Chen, memperlihatkan hanya kepalanya yang berbentuk gendang, menembakkan pandangan ketakutan ke arah Yehua. Guru, apa yang kamu lakukan? Dengan suara dang, Long Hao Chen mengeluarkan pedangnya dan menggunakan pegangannya untuk memblokir tebasan Yehua. Yehua tidak menyangka bahwa, bodoh kecil, jangan bilang bahwa kamu ingin membuat orang lumpuh yang tidak berguna ini. Anda harus tahu bahwa jika tidak terbunuh, kontrak dengan Anda akan selesai dan Anda tidak akan pernah bisa membuat kontrak lain yang setara dengan binatang ajaib lainnya. Penampilan Long Hao Chen tidak mau, tidak berdaya, dan bahkan marah, tapi dia tidak menunjukkan niat membunuh sedikit pun. Guru, apakah Anda ingat kisah Anda dan burung gunung bersemangat Anda? Di saat yang sangat sulit itu, dia memilih Anda, dan sebagai hasilnya, Anda menganggapnya sebagai kerabat terdekat Anda. Tidakkah kamu tahu bahwa pada saat terakhir pria kecil ini menjawab panggilanku? Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak kuat sama sekali, bahwa dia cacat, dia adalah orang yang menerima kontrak denganku di saat-saat terakhir. Kami adalah teman, jadi saya ingin melindunginya, membuatnya tetap aman, bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan tunggangan asli selama sisa hidup saya. Aku tidak bisa menyerah padanya karena apa adanya. Bukan karena takut dihantui oleh pengalaman traumatis. Itu karena pada saat kami menyimpulkan perjanjian, dia sudah menjadi kerabat tersayang saya. Saat dia mengatakan ini, Long Hao Chen perlahan berjongkok, dengan lembut menepuk kepala kadal api tanah ini. Dia bisa merasakan bahwa sisiknya ditutupi sejenis bahan seperti sutra yang tidak terasa tebal sama sekali. Kadal Eartire tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah telah berubah menjadi patung, menatap Long Hao Chen dengan penuh perhatian dengan kedua matanya yang berwarna merah. Jangan khawatir anak kecil, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku juga tidak akan memintamu untuk bertarung denganku. Aku hanya berharap kamu bisa menjadi temanku, apa tidak apa-apa? Kadal Eartire memulihkan kemampuannya untuk bergerak, dan dengan lembut menjulurkan lidahnya, menjilati tangan Long Hao Chen. Yehua menarik pedangnya yang berat dan menghela nafas, "Nak, kamu benar-benar terlalu berhati lembut, perasaanmu terlalu dalam." Long Hao Chen menatap gurunya dengan pandangan meminta maaf, "Guru, percayalah, saya akan berkultivasi dengan sangat serius, jadi bahkan jika saya tidak memiliki pendamping untuk membantu saya tidak akan kalah dari Gui Wu ini. Guru, energi internal saya hampir habis, bisakah Anda membantu saya mengobati luka di tubuh rekan saya?" Apalagi yang bisa Yehua katakan? Dia hanya diam-diam mengangguk, "Oke." Menggunakan cahaya suci di tangannya, dia melepaskan skill pemulihan, sementara sesepuh yang cacat, yang tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang, tiba-tiba memotongnya, "Tunggu sebentar." "MH?" Long Hao Chen dan Yehua berbalik ke arahnya pada saat yang sama. Penatua yang cacat berkata dengan suara yang dalam, "Jika Anda tidak ingin dia mati, jangan perlakukan dia." Long Hao Chen berdiri, dengan ragu bertanya, "Senior, mengapa?" Senior yang cacat memberinya tatapan serius, menunjukkan senyum tulus, "Kamu adalah orang yang baik, orang yang sangat baik. Saya dapat melihat dalam diri Anda standar seorang ksatria yang belas kasihan dan kasih sayang. Sayangnya, meskipun Anda baik hati, Anda harus memaksa diri untuk meninggalkan si kecil ini. Saya khawatir Anda tidak dapat membawanya pergi, karena alasan sederhana bahwa dia memiliki fisik dengan atribut kegelapan. Jika kamu menggunakan keterampilan cahaya suci untuk merawatnya, itu hanya akan menyakitinya." "Atribut kegelapan?" Long Hao Chen tercengang. Penatua itu mengangguk, menjawab, "Saat memanggil binatang ajaib melalui susunan magis, beberapa akan datang dari tempat yang mirip dengan jurang maut.
Terlepas dari atribut elemen mereka, orang-orang itu secara bawaan memiliki fisik dengan atribut kegelapan. Semua binatang ajaib atribut kegelapan, setelah meninggalkan gua ini, akan terbunuh oleh susunan cahaya suci besar kita. Tapi di sini, Anda tidak dapat mengirimnya kembali untuk membatalkan kontrak dan segala jenis binatang ajaib tidak memiliki cara untuk mempengaruhi susunan ajaib ini. Meskipun terlihat aneh bagiku bahwa seekor binatang ajaib dengan fisik atribut gelap semacam ini bisa tertarik padamu, dan selanjutnya membuat kesepakatan denganmu, aku tidak punya pilihan lain selain memberitahumu bahwa dengan memilih untuk menjawab panggilanmu, dia mengikuti jalan kematiannya sendiri. Apa? Long Hao Chen terkejut. Sepertinya kadal api tanah ini telah memahami segalanya, saat ia menekan tubuh Long Hao Chen, gemetar dan menunjukkan sepasang mata merah kecil yang dipenuhi ketakutan. Part 50. Penatua dengan getir berkata, lepaskan. Saya tahu Anda benar-benar tidak mau, tetapi itu tidak akan mempengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Bahkan melalui pilihan untuk menjinakkan binatang ajaib sendiri, kamu akan mendapatkan tunggangan yang jauh lebih kuat daripada kadal api tanah yang bermutasi ini. Long Hao Chen menundukkan kepalanya dan melihat sepasang mata kadal api tanah. Mereka dihubungkan oleh kontrak, sehingga dia bisa merasakan keadaan pikiran kadal api tanah saat ini. Si kecil ini sepertinya bisa memahami isi percakapan mereka. Wajahnya saat ini penuh dengan ketakutan, kesepian, rasa sakit, dan keengganan. Long Hao Chen secara alami menginginkan tunggangan pendamping yang tangguh, tetapi melihat perubahan pada kulit kadal api tanah ini, dia teringat saat orang tuanya meninggalkan Gunung Odin. Saat itu, apakah dia tidak mengalami perasaan yang sama? Dia temanku. Bagaimana aku bisa meninggalkannya seperti itu? Penatua, apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Aku tidak ingin meninggalkannya. Long Hao Chen membungkuk, dan memeluknya tanpa menghindari sedikit pun bagian tubuhnya yang kotor dan penuh darah berwarna merah gelap. Diadakan dalam pelukan Long Hao Chen, suasana hati kadal api tanah menjadi lebih baik, menggerakkan kepalanya di dada Long Hao Chen. Sama seperti anak kecil yang menemukan kerabat dekat, kedua cakarnya yang tebal dan kokoh memegang bahu Long Hao Chen, mengaitkan pakaiannya dengan erat. Penatua itu ragu-ragu sejenak, dan dengan ringan menghela nafas, kamu sebenarnya adalah anak yang baik hati. Bukannya tidak ada solusi, tapi itu akan sangat berbahaya bagi tubuh Anda. Long Hao Chen memegang kadal api tanah, dengan berat 25 kg, dan merasakan detak jantungnya, mengerutkan bibirnya, tolong beri aku petunjukmu, tetua. Suara tetua itu tenggelam, jika kamu ingin dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup, hanya akan ada satu solusi, mengubah fisiknya. Ubah atributnya dari kegelapan menjadi terang. Hanya dengan begitu, dia akan dapat pergi dengan aman. Yehua terperangah, Elder, sepertinya tidak terlalu realistis. Bagaimana tubuh atribut kegelapan bisa berubah menjadi atribut cahaya? Penatua itu menjawab, tentu saja tidak mungkin bagi kami, tetapi mungkin bagi dia. Mengandalkan keberadaan kontrak yang setara ini, kadal api tanah ini menerima banyak kekuatan darimu. Dan menggunakan tubuhmu yang memiliki atribut cahaya yang kuat, kamu dapat mengirimkan darahmu ke tubuh kadal api tanah, untuk membersihkan atribut kegelapannya. Yehua menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang sedingin es menunjukkan ekspresi tidak mengerti, berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Penatua menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Itu tergantung pada seberapa banyak darah Long Hao Chen yang akan ditolak kadal api tanah selama proses tersebut, serta kualitas energi atribut cahaya yang terkandung dalam darahnya. Terlepas dari berhasil atau tidaknya, energi vital anak ini akan berkurang. Menurut pendapat saya, itu benar-benar tidak layak menyelamatkan binatang ajaib langkah kedua semacam ini. Hao Chen. Yehua berbalik ke arah Long Hao Chen, dia terkejut tidak seperti sebelumnya. Guru, tidak perlu mengatakannya, saya sudah membuat keputusan. Sejak kita membuat kesepakatan, inilah takdir yang menghubungkanku dengannya. Jika saya harus meninggalkan pria kecil seperti itu dan meninggalkan hidupnya, bagaimana saya bisa layak disebut ksatria penjaga? Long Hao Chen, penuh tekad, memegang erat kadal api tanah di pelukannya, membungkuk sedikit demi sedikit,
dia memberi hormat kepada yang lebih tua. Saya menunggu petunjuk dari yang lebih tua tentang cara melakukannya. Penatua menghela nafas. Seorang anak dengan temperamenmu benar-benar hal yang langka. Meskipun Anda tidak mendapatkan tunggangan yang tangguh kali ini, pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Metodenya sederhana, manfaatkan kontrak kesetaraan Anda dan biarkan darah Anda melewati tanda persetujuan Anda untuk memasuki tubuhnya. Terima kasih banyak, Penatua. Long Hao Chen dengan cepat menjawab sebelum perlahan berjongkok, menghadap kadal api tanah di tanah. Kadal api tanah mengangkat kepalanya, menatap Long Hao Chen, tanpa henti mengeluarkan suara, "Bohu. Jangan takut, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menyelamatkanmu. Aku sudah menjadi pendampingmu, jika aku tidak bisa melindungimu, bagaimana aku bisa dianggap sebagai ksatria penjaga?" Long Hao Chen duduk bersila, menghadap kadal api tanah, sebelum berpikir, dia sudah menarik dan mendekatkan tanda persamaan di kedua sisi. Kontrak yang setara, juga dikenal sebagai kontrak pemanggilan yang setara, membutuhkan manusia yang memulai tautan dan meluncurkan permintaan, memungkinkan dia untuk memanggil binatang ajaib. Setetes cahaya berwarna ungu menyala di dahi Long Hao Chen, cahaya ungu berangsur-angsur tumbuh seukuran kuku, samar-samar terlihat di dahinya. "Yi." Penatua yang cacat menatap Yehua dengan heran, aneh sekali, tanda kontrak perjanjiannya tampak sangat rumit. Biasanya, semakin hebat binatang ajaib yang menyetujui kontrak itu, semakin kompleks tanda kontrak perjanjian itu. Yehua tampak penuh keraguan, "Apa? Bukankah itu hanya setitik cahaya?" Penatua menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak ada tempat yang begitu sederhana, tanda kontrak perjanjian hanya ditutupi oleh cahaya ungu ini, meskipun saya tidak bisa melihat bagaimana bentuknya, itu pasti tidak sesederhana itu. Lihat kadal api tanah ini. Mendampingi aktivasi kontrak Long Hao Chen, tanda kontrak muncul di dahinya serta di tubuh kadal api tanah. Secara umum, manusia serta binatang ajaib seharusnya memiliki tanda kontrak yang muncul di dahi mereka, tetapi tidak demikian dengan kadal api tanah ini. Pola berwarna ungu cerah yang sangat besar perlahan muncul di punggungnya sampai hampir menutupi kadal seluruhnya. Warna ungu cerah yang pekat ini tampak seperti lapisan kabut, menutupi punggungnya. Meskipun berkali-kali lebih besar dari kepala Long Hao Chen, mereka tidak bisa melihat dengan jelas pola kabut berwarna ungu yang menyelimuti punggungnya. Long Hao Chen memberitahu kadal api tanah dengan suara tenang, "Pria kecil, jangan takut. Saya akan menggunakan atribut cahaya dalam darah saya untuk mengubah atribut tubuh Anda. Saya tidak tahu apakah itu akan menyakitkan, tetapi Anda harus bertahan, oke?" Setelah mendengar kata-katanya, kadal api tanah tiba-tiba mengangguk, menunjukkan tatapan penuh pengertian, sepasang mata merahnya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kasih sayang. Long Hao Chen mengangkat kedua tangannya, dan sebuah bola tipis muncul di jari telunjuk tangan kirinya. Segera, cahaya berwarna emas muncul dari ujung jarinya yang melepaskan cahaya keemasan dengan panjang sekitar 6,6 cm. Mengeksternalkan energi spiritual internal, kemampuan ini adalah simbol ksatria dari peringkat keempat. Ksatria langkah ketiga dapat, melalui penggunaan, pemotongan petir, 1. Mengeksternalisasi energi spiritual mereka, tetapi ksatria agung langkah keempat tidak harus menggunakan keterampilan untuk mengeksternalkan energi spiritual mereka. Dengan percikan cahaya keemasan, Long Hao Chen memotong pergelangan tangan kanannya dan, pada saat ini, darah segar menyembur keluar, mengalir ke tanda besar di punggung kadal api tanah. Pendamping itu berteriak, kadal api tanah mengangkat kepalanya, tubuhnya bergetar hebat. Keempat cakarnya mengerahkan banyak kekuatan fisik, meraih tanda spiritual di tanah untuk menstabilkan tubuhnya sendiri dan mencegah dirinya bergerak tiba-tiba. Penatua yang cacat menunjukkan wajah heran sekali lagi, kadal api tanah ini benar-benar mampu secara mental. Sepertinya dia lebih misterius daripada penampilannya. Yehua menunjukkan senyum yang terlihat agak dipaksakan, "Saya harap itu benar. Dia benar-benar ingin mencegah Long Hao Chen melanjutkan ini." Langkah kedua Artillery Lizard benar-benar tidak sepadan sama sekali. Selain itu, kompetisi seleksi perburuan iblis akan berlangsung setengah tahun lagi. Dengan kekuatan vitalnya menurun pada saat ini, tidak pasti apakah Long Hao Chen akan mampu menangani kompetisi.
Namun, bisakah dia benar-benar memblokir muridnya ini? Long Hao Chen belum kehilangan semangatnya, dia tidak putus asa dan, dari sudut pandang Yehua, ini adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada gelar pemburu iblis. Darah Long Hao Chen menetes ke tanda di punggung kadal api tanah, langsung meleleh ke dalamnya, dan lingkaran cahaya keemasan menyebar di sekitar tanda ungu ini, menutupi seluruh tubuh kadal api tanah ini. Saat setiap lingkaran cahaya keemasan mengalir, dan tubuh kadal api tanah bergetar hebat, seolah-olah tubuhnya menahan sengatan listrik. Namun, seperti sebelumnya, itu tidak bergerak. Dengan cara yang sama, lapisan demi lapisan lingkaran cahaya emas mengalir di sekitarnya, saat gas atribut kegelapan yang mengerikan dipancarkan dari tubuh kadal api tanah dan semakin menyebar. Part 51. Evolusi. Long Hao Chen mengamati evolusi kadal api tanah dengan cermat, tangan kanannya mengepal. Terlepas dari kenyataan bahwa darahnya masih terkuras, dia terlihat cukup stabil. Lapisan demi lapisan lingkaran cahaya berwarna emas yang tak henti-hentinya membersihkan tubuh kadal api tanah saat mengeluarkan asap putih, luka di punggungnya menjadi sisa-sisa masa lalu. Jelas, energi gelap kadal api tanah ini sedang diserang oleh energi suci, dan itu terlihat menyakitkan. Jika bukan karena kontrak yang setara di antara mereka, sejumlah besar energi suci yang dilepaskan oleh tubuh Long Hao Chen sebagai Scion of Light pasti sudah menghancurkannya. Vena muncul di wajah Earthire Lizard, darah terus-menerus merembes keluar dari mulutnya saat ia menggigil hebat, keempat cakarnya dengan kuat menggali tanah dari awal hingga akhir untuk mencegahnya membuat gerakan tiba-tiba. Itu mengangkat kepalanya ke arah Long Hao Chen, dan manusia dan binatang saling memandang dengan tatapan penuh tekad dan kasih sayang. Itu benar, mata mereka dipenuhi dengan kasih sayang yang dimiliki anggota keluarga satu sama lain. Dengan darahnya yang masih terkuras, wajah Long Hao Chen menjadi semakin pucat, dan tanda-tanda bahwa dia semakin lemah muncul. Meskipun dia sudah berada di atas tingkat energi spiritual ke-1000, dia tetaplah manusia pada akhirnya. Jika seorang manusia kehilangan sepertiga dari darahnya, dia akan mati, dan pada kecepatan dia kehilangan darahnya, tidak akan lama sebelum kematian seperti ini akan terjadi. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik, dan baik Yehua maupun sesepuh yang cacat, pada saat ini, sangat gugup. Penatua cacat, penjaga gunung suci, tidak muda lagi, dan itu bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Sepertinya ini kemungkinan akan berhasil. Dalam skenario pertama, kadal Earthire tidak akan mampu menanggung baptisan darah suci dan akan mati. Dalam skenario kedua, setelah pembaptisan darah suci dilakukan, itu akan menjadi binatang ajaib dengan fisik cahaya dan Long Hao Chen akan mencapai tujuannya. Dalam skenario ketiga, kadal api tanah tidak akan mampu menahan rasa sakit dan akan lari dari pembaptisan. Semua upaya akan sia-sia dalam kasus ini. Dalam skenario keempat, yang paling tidak ingin dilihat oleh penatua cacat dan Yehua, Long Hao Chen tidak akan mampu bertahan karena kehilangan darah. Jika sampai pada titik itu, tangan kanan Long Hao Chen yang semula stabil mulai berangsur-angsur semakin gemetar. Kulit putihnya yang putih telah berubah pucat, kilau dan kelembapan aslinya telah lama hilang. Kecepatan darah yang mengalir di pergelangan tangannya juga berangsur-angsur melambat. Selain kerusakan eksternal pada tubuhnya, dia juga kehilangan banyak darah. Namun, hal yang aneh adalah, saat ini, tubuh kadal api tanah tidak menggigil. Pada sisik aslinya yang berwarna hitam pekat, kilau keemasan samar terbentuk sedikit demi sedikit. Luka yang membusuk sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Jelas, masa-masa sulit telah berakhir, dan tubuhnya berubah dengan kecepatan yang menakjubkan. Perubahan yang paling aneh adalah pada tanda kontrak pada tubuh Long Hao Chen dan kadal api tanah ini, secara bersamaan memperoleh, sedikit demi sedikit, warna ungu emas. Itu sudah berwarna ungu di masa lalu, tetapi dengan tambahan kilau emas samar ini, seluruh tanda tampak jauh lebih mempesona. Lapisan kabut ungu juga menjadi lebih kusam, dan di belakangnya, pola-pola rumit yang menakjubkan bisa terlihat samar-samar. Tubuh Long Hao Chen bergetar, hampir jatuh. Tidak bagus, Hao Chen tidak bisa bertahan. Jantung Yehua berdetak kencang.
Dia tidak bisa menahan diri dari bergegas ke sisinya. Terus menunggu. Penatua yang cacat mengangkat tangannya, menghalangi Yehua untuk bergegas ke depan. Long Hao Chen mengangkat tangan kirinya, menekannya di leher kadal api tanah untuk menopang tubuhnya sendiri. Dia sudah tidak dapat melihat apapun di hadapannya dengan jelas, kehilangan darah memberinya perasaan pusing yang bisa membuatnya jatuh kapan saja. Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Long Hao Chen mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, diam-diam mengingat 6 kata ini. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama dengan kadal api tanah ini, itu adalah pertama kalinya dia mengalami efek dari kontrak setara ini. Fakta bahwa dia merasa akrab dengannya sebagai kerabat dekat, sementara membenci gagasan harus meninggalkan sisinya, menunjukkan bahwa itu sudah memiliki tempat penting di hatinya. Long Hao Chen tidak memiliki saudara kandung, beberapa tahun ini, Li Xin seperti saudara perempuan tersayang baginya. Beberapa saat yang lalu, dia membuat keputusan akhir ini karena dia berpikir jika malapetaka seperti itu menimpanya, apakah Li Xin tidak akan memilih untuk melakukan hal yang sama? Sahabat, apa itu pendamping? Bersama dalam hidup dan mati, itulah teman sejati. Samar-samar melihat kadal api tanah di hadapannya saat ini, Long Hao Chen tidak menganggapnya jelek sama sekali. Pada saat ini, lebih dari sepertiga darah Long Hao Chen sudah terkuras, situasinya kritis. Penatua yang cacat telah menghentikan Yehua, tetapi membuat persiapan untuk campur tangan kapan saja. Jika vitalitas Long Hao Chen habis hingga batasnya, dia akan segera bergerak. Hau, sebuah suara menderu penuh kegembiraan bergema sementara kilau emas yang dipancarkan dari dalam kadal Earth Flame. Aura atribut kegelapan menghilang sepenuhnya, bersama dengan keganasannya. Sebuah cahaya keemasan keluar dari tangan tetua yang diarahkan ke pergelangan tangan Long Hao Chen yang terluka, menyembuhkannya secara instan. Tubuh Long Hao Chen terasa lemah, dia sudah jatuh, tetapi dia masih tidak kehilangan kesadaran karena dia ingin melihat apakah dia berhasil atau tidak. Lidah basah menjilati wajahnya dengan lembut, sepasang mata merah kecil yang penuh dengan kesehatan dan kekuatan seperti dua batu rubi yang tertanam. Tanda kesepakatan berwarna emas ungu di punggungnya perlahan menghilang, dan luka di tubuh kadal api tanah telah menghilang saat sisiknya berbentuk perisai dan kilau keemasan terpancar di sekelilingnya. Yehua menghela nafas dan maju dengan berjalan-jalan, dengan maksud agar Long Hao Chen minum obat. Dia tahu bahwa Long Hao Chen telah berhasil, tetapi dia telah membayar harga yang mahal untuk itu. Setelah kehilangan begitu banyak darah, sayangnya, dia membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk pulih. Hau, kadal api tanah tiba-tiba mendekati Yehua, mengeluarkan raungan yang dalam dan menatapnya dengan sepasang mata kecil berwarna merah yang sehat. Sebuah bola api besar dilepaskan dari mulutnya, bertujuan untuk membombardir Yehua secara langsung. MH. Yehua benar-benar tidak menyangka tindakan itu saat Divine Light Mantle melilitnya, bertujuan untuk memblokir bola api yang masuk. Jangan dekati dia untuk saat ini. Sepertinya dia sedang mencoba melakukan sesuatu. Tetua yang cacat berteriak dengan keras. Bola api kecil Earthire Lizard menghentikan Yehua di jalurnya, dan tatapannya diarahkan ke wajah Long Hao Chen yang melemah sekali lagi. Tepat setelah itu, kecemerlangan berwarna ungu tiba-tiba muncul, dipancarkan dari punggungnya dan diarahkan ke atas gua. Sinar ungu ini diarahkan lurus, seolah-olah punggungnya tiba-tiba terbelah, membiarkan pola terang muncul, sebelum kadal api tanah mengangkat kepalanya sekali lagi. Hanya, pada saat ini, kecemerlangan berwarna ungu muncul di sepasang mata merahnya. Mata terselubung ungu ini tampak sedingin es dan mulia. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.